Salte, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ges Ibrani. Saya kelas PKK 4 semester 4 dengan NIM 23101083. Mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Di sini saya akan menjawab jawaban dari UAS. Jelaskan apa tantangan, hambatan, dan peluang gereja Katolik di era globalisasi. Nah, jawaban yang pertama. Tantangan globalisasi bagi gereja Katolik di Indonesia. A. Secara sentralisasi dan relativisme moral. Globalisasi membawa nilai-nilai mendorong yang seringkali bertentangan dengan ajaran gereja seperti konsumerisme, hedonisme, dan prestaisme. Yang kedua, teknologi dan informasi. Alur informasi global sangat dapat namun sangat cepat, tidak semua membangun Katolik mudah terpapar ajaran menyimpang atau hoak. Yang ketiga, perubahan budaya dan gaya hidup. Budaya institutif menggantikan semangat komunal yang seharusnya menjadi ciri khas umat Katolik. Yang kedua, isu ekologis dan sosial global. Gereja dipanggil menapi krisis iklim, ketimpangan ekonomi, pengungsian, dan gereja dipanggil menanggapi krisis iklim dan ketidakadilan sosial yang muncul akibat globalisasi. Pertanyaan kedua, jelaskan tantangan tentang perkembangan gereja Katolik di Indonesia di era kontemporer. Jawabannya ini, jumlah umat Katolik di Indonesia terus meningkat secara perlahan menurut data Quil dan sensus. Masih jumlah umat Katolik di Indonesia kini berkisar 3% dari total penduduk. Yang kedua, pembangunan gereja baru, sekolah Katolik, rumah retret, dan seminar terus berlangsung, terutama di daerah-daerah mayoritas Katolik seperti NTT, Kalimantan Barat, dan Papua. Yang poin ketiga, di era kontemporer, gereja Katolik di Indonesia menekankan pentingnya dialog di antara dan hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga, poin keempat, komisi hubungan antara dan kepercayaan hak seperti di setiap keuskupan menjadi jembatan kerjasama dan khususnya dan konteks beragama Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan hubungan gereja Katolik dan pemerintah dan agama lain di Indonesia. Di Indonesia zaman sekarang. Jawaban, kebebasan dan agama dijamin oleh negara dan gereja Katolik bebas menjalankan peribadatan, membangun sarana ibadat dan membangun sarana ibadah dan
menyelenggarakan pendidikan serta pelayanan setia. Yang ketiga, kedua, gereja Katolik ikut serta dan dialog sosial seperti melalui konferensi wali gereja KWI yang sering berkomunikasi dengan pemerintah terkait isu-isu kemanusiaan, pendidikan, dan keadilan sosial. Yang keempat, partisipasi dalam pelayanan umat untuk agama dan bersatu bantuan kemanusiaan saat bencana dan proyek sosial bersama. Jawaban kelima, jelaskan tentang ajaran gereja ASG. Yang pertama, ajaran sosial gereja, kumpulan dokumen dan ajaran gereja Katolik yang mengupayakan keadilan sosial, perdamaian, solidaritas, dan kesejahteraan bersama berdasarkan kitab suci. Yang kedua, kitab suci. Yang ketiga, tradisi gereja. Yang keempat, dokumen magisterium paus, konsili, konferensi wali gereja. Ajaran sosial gereja, bulan ideologi politik, pedoman moral bagi umat Katolik dalam membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi. Pertanyaan kelima, jelaskan tentang 16 dokumen yang dihasil pada Konstitusi Vatikan kedua. Jawabannya, Sanctum Sanctatum konstitusi mengenai liturgi suci pada 4 Desember 1963 mempromasi partisipasi doklasti umat dan dalam misi dan perkembangan dan penggunaan bahasa lokal. Yang kedua, Lumen Gentium, konstitusi dogmatis tentang gereja 21 November 1064. Depi Velium, konstitusi dogmatik tentang warga ilahi pada tanggal 18 November 1063. Menegaskan peran kitab suci, tradisi, dan otoritas magisterium dan pewahyuan Allah. Yang keempat, Gaium et Spes, konstitusi pastoral tentang gereja dan dunia moral 7 Desember pada tahun 1065 mengenali tentang dunia kontemporer, mendorong dialog Allah. Yang kelima, maksud hubungan gereja dan agama pada tanggal 28 Oktober 1065 menolak antisipasme menjaga agama lain. Yang keenam, dignitas human, kebebasan agama pada tanggal 7 Desember 1065, hak asasi manusia atas kebebasan beragama. Yang ketujuh, Glespasium Educationis, pendidikan Kristen pada tahun
pada tanggal 28 Oktober 1065. Pentingnya pendidikan iman serta kebebasan pendidikan di sekolah dan universitas. Ke-8. Intermezzo media sosial dan komunitas pada tanggal 4 Desember 1063. Panduan penggunaan media dalam semangat Kristiani. Yang ke-9 Unitas Reading Ecumens 21 November 1063 mendorong kesatuan semua umat Kristiani. Ormetium Extrarium Gereja Timur Katolik 21 November 1064 mendorong penghambat dan pemeliharaan tradisi Timur. 11 Ceritus Dominus Jabatan Pastoral Uskup 28 Oktober sampai atau 7 Desember 1065. Memperkuat peran uskup dan konferensi wali gereja. Ke-12 Optaman Totius masih Imam 28 Oktober 1965. Standar bagi seminaris dalam pendidikan pastoral. Perstate Charitis Pembaruan Kehidupan Religius 28 Oktober 1965. Guendines Pen Telecat Regius Apostolic Apostostatement Apostolat Kaum Allah 28 Oktober tanggal 18 November 1065. Tugas misioner dan pastoral bagi kaum alam. 16 Prespleum Ordinis hidup dan pelayanan iman 7 Desember 1965. Tugas umat termaksud celebrate dan gaji yang adil. Ad gentes yang ke-16 Ad gentes misi gereja 7 Desember 1065. Metode dan etika penginjilan di negara misi. Nah, cukup sekian jawaban dan pertanyaan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.